Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Digital Fundraiser, tempat terbaik teman-teman untuk mendapatkan tips dan trik seputar digital fundraising. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana teknik membuat landing page donasi yang memiliki konversi yang tinggi dengan anatomi poser. Jadi, buat teman-teman yang ingin mendapatkan konversi landing page yang bagus, pastikan untuk nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Baik, apa itu poser? Jadi dalam membuat campaign donasi, kita itu tidak bisa asal-asalan ya, terutama dalam menyusun landing page-nya. Itu ada susunannya. Nah, kalau di saya itu menggunakan teknik anatomi namanya poser. Apa saja? P itu adalah promise, isinya janji-janji. Kemudian O, obstacle, tantangan, hambatan, kendala-kendala. S, solution, itu adalah solusi dari program kita, kampanye kita. E, evidence, bukti. Kemudian yang terakhir ada reach, jangkauan, bagaimana calon-calon donatur untuk bisa ikut kontribusi itu seperti apa, begitu ya. Kurang lebih hanya 5 ini anatomi dari landing page yang insya Allah akan punya konversi yang tinggi. Baik, kita langsung masuk saja ya. Yang pertama, kita masuk ke promise, janji. Di promise ini teman-teman, itu seperti pernyataan-pernyataan yang harus menarik perhatian pengunjung landing page kita, pengunjung website kita. Jadi di sini kita harus memberikan kalimat-kalimat yang isinya adalah janji supaya mereka itu tahu bahwa program ini tuh layak untuk diikuti. Nah, contohnya di sini janji yang bisa dipakai adalah sudah kasih apa untuk orang tua. Balas bakti mereka dengan alirkan pahala jariah melalui program wakaf anak soleh. Ya, banyak janji-janji yang lain ya. Ini juga bisa digunakan untuk kita dalam landing page komersil misalnya. Apa? Pengen kurus tanpa harus olahraga. Nah, itu kita misalnya jualan apa? Jualan obat diet gitu. Pengen glowing hanya dengan sekali oles. Nah, itu janji-janji. Ya, sudah kasih apa untuk orang tua, balas bakti mereka dengan alirkan pahala jariah melalui program wakaf anak soleh. Itu contohnya. Masya Allah, 50.000 Anda sangat membantu mereka para penghafal Quran di pedalaman Kalimantan Barat misalnya. Nah, itu janji-janji. Ya, supaya mereka melanjutkan tindakan yang kita inginkan. Oke. Nah, di sini biasanya termuat di above the fold. Jadi above the fold itu kalau kita ngeload website itu uh, satu layar tanpa scroll, itu namanya above the fold. Ya, jadi harus memuat visual, teman-teman harus ada visualnya, ada teks copy-nya, ada sub headline menjelaskan dari headline-nya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu promise. Susunan pertama adalah promise, janji-janji. Supaya calon donatur kita tuh mereka berminat untuk membaca ke bawahnya. Yang kedua, susunan yang kedua ya adalah obstacle. Obstacle di sini adalah tentang hambatan-hambatan, kendala-kendala. Nah, di sini kita mengangkat masalah gennya mereka ya, kekhawatiran mereka, apa yang dihadapi oleh mereka begitu, kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang kita angkat. Dan kita di sini harus bisa meyakinkan bahwa ini adalah masalah loh. Ya, kalau ini contohnya misalnya kita kampanye adalah kampanye tentang beasiswa santri. Dan di sini harus bisa menjelaskan hasil-hasil riset misalnya bahwa 7 dari 10 pondok itu
kurang fasilitas misalnya. Kemudian fakta-fakta bahwa pondok modern sangat mahal biayanya, itu disampaikan juga. Nah, itu obstacle-obstacle, sampaikan semua permasalahannya sampai audiens kita tuh yakin bahwa ini adalah masalah. Ya, disitulah obstacle, menjelaskan tentang masalah-masalah. Nah, kalau sudah masalah dijelaskan, selanjutnya adalah tentang solution. Ya, solusinya apa? Ini anatomi yang ketiga. Promise, obstacle, kemudian solution. Solution di sini adalah memuat dengan program kita, memuat program kita. Ya, kampanye atau program yang kita tawarkan itu ada di solution. Ya, di sini kita menjelaskan. Ini bahasa-bahasa komersil yang saya masukkan ya. Jadi harus menjawab permasalahan yang tadi, ya, permasalahan yang ada di anatomi obstacle harus menjawab di sana. Nah, dengan seperti itu kita bisa match gitu ya antara masalah dengan solusi yang kita tawarkan sehingga benar-benar audiens tuh merasa bahwa klik banget bahwa program ini layak untuk diikuti untuk bisa menyalurkan infak dari uang mereka yang mereka spendingkan gitu. Lanjut berikutnya, setelah solusi apa? Yaitu evidence. Evidence. Evidence itu apa? Evidence itu bukti. Bukti-bukti di sini termuat testimoni, laporan distribusi, kemudian apalagi ya, media coverage juga bisa disampaikan di sini. Ya, pokoknya semua tentang hal yang bisa meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan calon donatur. Nah, itu sampaikan di sini semuanya. Baik itu infografis juga bisa ya, infografis juga dimasukkan. Nah, ini saya ambil contoh sudah ada sekitar 5.224 orang tua asuh ya donaturnya, kemudian 23 lembaga, 200 santri yang disupport dari program ICH. Oke, itu evidence. Dan yang terakhir teman-teman adalah reach. Reach itu jangkauan. Jadi dalam sebuah landing page pastikan harus ada call to action atau reach ini. Reach ini adalah bagaimana caranya audiens itu ingin menjangkau kita, bagaimana caranya untuk bisa menjangkau kita, bagaimana mereka supaya bisa kontribusi terhadap program kita. Nah, ini banyak cara ya kalau di landing page yang saya contohkan ini menggunakan form. Jadi ngisi form, input nama dan juga nomor WhatsApp, kemudian klik gabung sekarang. Nanti akan terhubung dengan CS via WhatsApp seperti itu. Banyak cara. Ada yang pakai email, ada klik tombol WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, intinya seperti itu. Dan pastikan dalam landing page itu call to action itu tidak banyak ya. Jadi jangan sampai saking banyaknya itu akan nanti akan membuat si calon donatur itu terdistraksi. Ya, terdistraksi. Kalau bisa satu spesifik. Call to action itu cuma satu doang. Begitu? Ya, itu teknik dari membuat landing page dengan anatomi poser. Kalau kita lihat contohnya itu bisa dibuka di sini cetakufas.com/donate. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini ini above the fold-nya memuat tentang promise-nya ya, promise-nya 50.000 Anda bantu kebutuhan santri, sejahterakan guru dan bangunkan mereka fasilitas. Nah, baru di bawahnya itu masuk obstacle, riset menyatakan dari 30.000 pesantren, sebagian kecil saja memiliki fasilitas, tenaga pengajar profesional yang memadai. Nah, masuk lagi terus, kita jelaskan masalah-masalahnya, kemudian masuk ke solusi. Setelah solusi, baru kemudian evidence. Evidence-nya apa? Ini dia. Evidence-nya di sini. Bukti-bukti. Ya, bukti-bukti. Kemudian baru terakhir adalah reach. Bagaimana
si calon donatur itu menjangkau kita, ikut bergabung di program yang kita tawarkan. Demikian, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan di chat di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.